Hai semuanya, kelompok 4 di sini dengan anggota kelompok Ahmad Saiful Hadi, Muhammad Fahri Fernando, Rifai Dimas Trisna Pratama Yuda, Jihan Ramadan, dan Nova Apriliani. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai Google. Internet menjadi hal penting di era globalisasi seperti sekarang ini. Di zaman sekarang, kita tidak terlepas dari teknologi digital, dimulai dari anak-anak bahkan dewasa. Kita telah menggunakan berbagai dari teknologi untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, seperti memudahkan kita dalam berbagai macam pekerjaan. Kita sering menggunakan yang dinamakan Google. Di Google, tersedia berbagai fitur yang memudahkan kita untuk menemukan apa saja yang kita inginkan. Google dimulai pada tahun 1995 di Stanford University, di mana Larry Page sedang mempertimbangkan Stanford untuk sekolah pasca sarjana, dan Sergey Brin adalah seorang mahasiswa yang ditugaskan untuk mengajaknya berkeliling. Selama berkeliling, banyak perdebatan yang terjadi dan pertemuan antar mereka sangat kacau. Mereka tidak pernah sependapat hampir semua hal. Namun, pada tahun berikutnya, mereka bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dan membangun kemitraan, yaitu untuk membangun sebuah search engine atau mesin pencari. Mulanya mereka bekerja dari kamar asrama. Mereka membangun sebuah mesin pencari dengan menggunakan tautan untuk menentukan pentingnya setiap halaman di World Wide Web atau yang biasa kita sebut internet. Mesin pencari pertama mereka diberi nama Backrub. Namun, nama tersebut tidak bertahan lama. Dengannya, segera Backrub diganti dengan menjadi Google. Nama Google sendiri diambil dari ekspresi matematika, yaitu Google. Ekspresi ini digunakan untuk menunjukkan angka 1 yang diikuti oleh 100 nol atau bisa kita bilang 10 pangkat 100. Ekspresi Google tersebut dianggap dapat mencerminkan misi Larry dan Sergey untuk mengatur informasi dunia dan membuatnya dapat diakses secara universal dan bermanfaat. Beberapa tahun berikutnya, Google menarik perhatian tidak hanya komunitas akademik Stanford, tetapi juga para investor Silicon Valley. Sehingga pada Agustus 1998, salah satu pendiri Sun, yaitu Andy Bechtolsheim, memberikan cek kepada Larry dan Sergey senilai $100.000, yang pada saat itu setara dengan 680 juta rupiah. Dan Google Inc. secara resmi lahir. Dengan investasi ini, mereka mulai merekrut anggota baru dan melakukan peningkatan tempat kerja dari asrama ke kantor pertama mereka, yang merupakan sebuah garasi di pinggiran kota Menlo Park, California, yang dimiliki oleh Susan Wojcicki. Susan pada saat itu terdaftar menjadi karyawan ke-16 Google. Pada video ini dibuat, Susan menjabat sebagai CEO di YouTube. Kantor Google pertama hanya berisi sebuah komputer dan meja pingpong dan karpet biru, sehingga memberi pemandangan yang indah. Pada tahun-tahun berikutnya, perusahaan Google berkembang dengan sangat pesat. Google mulai merekrut para engineer, membentuk tim penjualan, dan memperkenalkan anjing perusahaan pertama yang bernama Yoska. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya Google pindah dari kantor pertama mereka yang hanya sebuah garasi ke kantor pusat, yang saat ini kita kenal sebagai The Google Place. Namun, tahukah Anda ada beberapa produk-produk dari Google yang belum diketahui oleh banyak orang? Di antaranya, yang pertama adalah Google Mars. Produk dari Google ini hampir mirip dengan Google Earth. Akan tetapi dari namanya, Google Mars menyajikan berbagai paranormal dari planet Mars. Bagi pecinta astronomi, tentunya produk Google Mars ini sangat menarik. Panoramio merupakan salah satu produk Google yang menjadi sarana sharing foto dari berbagai pengguna Google di seluruh dunia. Jadi bagi Anda yang ingin melihat berbagai macam pemandangan dan tempat-tempat yang unik di seluruh dunia, Anda bisa menggunakan produk ini ya guys.
per klik. Selain menyediakan iklan-iklan dengan situs bayar per klik, Google AdSense juga menyediakan AdSense untuk pencarian atau AdSense for Search dan iklan arahan atau referral. Pada AdSense untuk pencarian, pemilik situs web dapat memasang kotak pencarian Google di halaman web mereka. Pemilik situs web akan mendapatkan pemasukan dari Google untuk setiap pencariannya yang dilakukan oleh pengunjung melalui kotak pencarian. Yang berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian pada iklan arahan. Pemilik situs akan menerima pemasukan setelah klik pada iklan berlanjut dengan tindakan tertentu oleh pengunjung yang telah disepakati antara Google dengan pemasang iklan tersebut. Yang keempat adalah Google Art Project. Nah guys, bagi Anda yang pecinta karya seni, maka Google Art Project akan mewujudkannya, karena dengan ini kamu bisa mengakses karya-karya seni dari seluruh dunia. Google Input Tools ini dapat mengetik lebih dari 80 bahasa yang berbeda dengan huruf yang sudah disediakan tanpa harus mendownload aplikasi tertentu. Adalah Google Sky. Dengan Google Sky ini guys, kita bisa melihat gambaran singkat mengenai jagat raya yang luas guys, dengan foto beresolusi tinggi yang didapat dari satelit NASA. Kita dapat melihat bintang, planet, bahkan galaksi yang megah.
berlaku di seluruh dunia, maka Google Trend adalah solusinya. Tapi ia juga memiliki sebuah fitur khusus untuk menampilkan aktivitas para pengguna Google secara real time dalam mencari sebuah keyword loh. Namanya adalah Google Trend Visualization, dan tampilannya pasti akan membuat kamu jatuh cinta. Fitur Trend ini akan menampilkan setiap aktivitas pencarian oleh orang lain, dan akhirnya kamu bisa mengetahui tren apa sih yang detik ini lagi laku di masyarakat. Guys, sekian dari video ini yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini banyak memberikan manfaat. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eits, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.